Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita. Majelis ilmu yang di dalamnya kita banyak berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Dan terlebih lagi dalam majelis kali ini kita sama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang sangat manfaat, ilmu yang sangat penting bagi seorang muslim, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana kalau kita melihat para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab ini menjadi bahasa satu-satunya bahasa di dunia ini yang terjaga ya otentitasnya, terjaga kaidah-kaidahnya, dan terjaga sampai nanti hari kiamat. Mengapa demikian? Ya karena bahasa Arab ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai bahasa Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang suci, yang terjaga, yang Allah sendiri berjanji bahwasanya Allah yang menjaga Quran tersebut. Sehingga bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab itu juga terjaga sampai hari kiamat. Dan ini menjadi satu-satunya bahasa di dunia. Kalau kita perhatikan bahasa-bahasa yang lain itu sudah berubah dari asalnya. Bahkan bahasa kitab-kitab terdahulu ya seperti kitab Taurat ataupun kitab Injil tidak ditemukan bahasa aslinya sekarang karena sudah punah bahasa tersebut. Nah, makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka Allah pun juga menjaga Al-Qur'an tersebut. Maknanya bahwasanya Allah juga menjaga tentang bahasa Arab ini. Maka untuk itu penting bagi kita untuk tetap bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik karena ini menjadi satu-satunya bahasa yang terjaga di muka bumi ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman ya terbitan Jami'ah Islamiyah Madinah. Kita masih di juz awal dan kita masuk sekarang di pelajaran ke-9. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada latihan yang pertama dari pelajaran ke-9 ini. Jadi kita sudah selesai dari halaman 48. Ya silahkan yang punya buku silahkan dibuka. Sekarang kita masuk halaman 49. Dan yang belum memiliki bukunya silahkan di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, kita masuk kepada latihan yang kedua sekarang yang ada di halaman 49. Di sana perintahnya mu'allif menyampaikan bahwasanya latihan kedua ini adalah fil faragh fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Maknanya yaitu letakkan pada tempat yang kosong atau titik-titik itu ya, dalam kalimat-kalimat berikut ini ya na'tan. Ya na'tan itu kata yang mengikuti kata benda sebelumnya. Atau bisa dikatakan juga kata yang menjadi sifat dari kata benda sebelumnya. Munasiban yang sesuai. Jadi na'at ya, na'tan munasiban. Nah, jadi yang diminta sekarang adalah sebagai kata sifat atau kata yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, yang sesuai. Nah, di situ ada 10 soal. Ya, silakan nanti dijawab masing-masing dari soal-soal ini. Ya dengan ya kata-kata yang bisa melengkapi dari apa yang perlu dijelaskan atau disifati dari kata-kata yang sebelumnya, sebelum titik-titik itu. Ya tentunya jawabannya tidak mesti satu ya, bisa banyak dan nanti jawaban-jawabannya bisa dilihat dari kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, kita ambil contoh misalkan soal nomor 1. Ya, nomor 1. Khadijatu thalibatun titik-titik. Nah, maknanya Khadijah seorang santriwati yang titik-titik. Nah, tentu silakan bisa diisi dengan jawaban yang sesuai. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Khadijatu dia dibaca tanpa tanwin ya, Khadijatu.
Ini sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu, ya, bahwasanya dia termasuk nama perempuan, ya, sehingga tidak menerima tanwin. Ya, silakan dirujuk pada pelajaran sebelumnya terkait dengan itu. Sehingga dibaca tanpa tanwin, meskipun tidak ada alif lam di depannya, tetap dibaca tanpa tanwin. Khadijatu, ya, tholibatun. Nah, tholibatun. Dia dibaca dhammah ya karena Khadijah itu mubtada, dan tholibatun dibaca dhammah karena dia adalah khobarnya. Nah, sekarang naatnya apa? Yang sesuai dengan tholibah, murid yang atau santriwati yang apa? Nah, itu silakan nanti dipilih dari kata-kata yang apa yang ada sebelumnya yang sudah kita pelajari. Taib, yang kedua, Khalidun tajirun. Khalid artinya ya, Khalid, ya, pedagang yang titik-titik. Nah, apa kira-kira yang sesuai? Silahkan dipilih dari kata-kata yang sudah kita pelajari. Nah, yang ketiga, al-arabiyyatu lughatun titik-titik. Artinya bahasa Arab itu adalah bahasa yang titik-titik. Nah, silahkan diisi. Ingat ya, untuk mengisi naat itu atau yang mengikuti ini ya harus disesuaikan sama jenisnya dengan yang sebelumnya, ya, sama jumlahnya, ya, sama i'rabnya, ya, harus disesuaikan. Nah, baik. Yang keempat, al-usfuru ta'irun titik-titik. Nah, al-usfuru ta'irun titik-titik. Nah, al-usfur ya burung pipit atau burung emprit, ya, burung kecil. Nah, dia adalah ta'irun, burung yang titik-titik. Nah, apa itu lanjutannya? Silahkan dipilih dari kata-kata sebelumnya. Baik, yang kelima, at-tufahu, ya, at-tufahu fakihatun. Nah, titik-titik. At-tufahu apel itu, ya, fakihatun buah yang titik-titik. Nah, apa isinya silakan diisi. Terus yang keenam, ana mudarrisun titik-titik. Saya, ya, seorang pengajar yang titik-titik. Nah, apa itu isinya? Silakan diisi. Yang ketujuh, Muhammadun tabibun titik-titik. Muhammad seorang dokter yang apa? Titik-titik. Silakan dipilih dari kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedelapan, al-ingliziyatu lughatun titik-titik. Nah, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang titik-titik. Apa itu? Silahkan dilengkapi. Baik, yang kesembilan, a'anta talibun titik-titik. Apakah Anda seorang murid yang titik-titik? Nah, silahkan dilengkapi apa yang sesuai. Terakhir, yang ke-10. Nah, al-Qahiratu madinatun titik-titik. Kairo itu, ya, kota yang titik-titik. Baik. Ya, alhamdulillah itu 10 soal dari latihan kedua ini sudah kita baca. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Yang belum dikerjakan, ya, sambil di pause dulu tentunya videonya, dikerjakan, dan nanti insya Allah kita cocokkan jawabannya. Silahkan dikerjakan. Ya, baik. Kalau sudah dikerjakan, kita lanjutkan sekarang untuk mencocokkan jawabannya.
Nah, nomor 1, Khadijatu thalibatun. Ya, apa kira-kira yang pas jawabannya di situ? Ya, kalau misalkan mau dibilang santriwati yang lama, maka dia thalibatun qadimatun. Ya, ingat dia perempuan ya, thalibatun tak marbutohnya, maka jawabannya qadimatun. Atau kalau misalkan dia seorang santriwati yang rajin, ya, maka jawabannya adalah Khadijatu thalibatun mujtahidatun, ya, mujtahidatun. Kalau sebelumnya kan di halaman sebelum itu kan ada thalibun mujtahidun, ya, karena dia laki-laki, thalibun mujtahidun. Nah, kalau sekarang dipakai untuk perempuan, thalibatun mujtahidatun. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, kalau misalkan kita memilih menggunakan sifat yang malas gitu ya untuk soal nomor 1 ini, ya, maka di sana bisa kita pilih dengan bentuk muannas dari kata kaslan. Ya, kalau bentuk kaslan itu kan untuk laki-laki, kaslanu itu kan untuk laki-laki. Jadi wazannya adalah fa'lanu. Nah, kalau dalam bentuk tunggal satu orang saja, maka dia bentuk muannasnya itu menjadi fa'la, ya, wazannya adalah fa'la. Sehingga kalau dia malas kaslanu itu untuk laki-laki, maka untuk perempuannya dia menjadi kasla, ya, kasla. Jadi kalau kita gunakan di dalam soal nomor 1 ini, ya, maka jawabannya adalah Khadijatu thalibatun kasla, ya, seperti itu. Ya, karena bentuk fa'lanu itu, ya, wazan muannasnya untuk tunggal adalah fa'la, ya. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya perubahan di sini, ya, tidak ditambahkan dengan tidak ditambahkan dengan tak marbutoh di belakangnya dari kata kaslanu, bukan menjadi kaslanatu atau kasla, ya, tidak seperti itu, tapi dia ketika bentuknya fa'lanu seperti ini, maka untuk bentuk muannasnya adalah dia menjadi fa'la, sehingga kalau kaslanu dia menjadi kasla. Itu untuk yang tunggal atau satu orang. Baik, jadi seperti itu ya, Khadijatu thalibatun kasla. Nah, itu kalau digunakan kata malasnya. Nah, baik, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, Khalidun, ya, Khalidun tajirun. Ya, Khalid pedagang, ya, pedagang yang ya, bisa ghaniyun, ya, yang kaya, atau syahirun, yang terkenal, ya, atau kabirun, yang besar, ya, terserah, silakan bisa dipilih jawaban yang sesuai. Nah, yang ketiga, al-arabiyyatu lughatun. Nah, banyak, silakan diisi apa saja yang sesuai. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang, ya, jamilatun, ya, bahasa yang indah, atau bahasa yang sahlatun, yang mudah, atau bahasa yang apa lagi, ya, bahasa yang kekal, ya, khalidatun, ya, terserah, silakan nanti dipilih, atau yang dengan kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Baik, yang nomor 4, al-usfuru ta'irun, ya, usfur atau al-usfuru, ya, burung pipit itu, ya, ta'irun, ya, burung yang kalau kecil, ya, berarti dia shaghirun, ya, ta'irun shaghirun. Nah, seperti itu. Ya, silakan diisi dengan yang lainnya, kata-kata yang lain silakan yang sesuai dengan sifat dari kata ta'irun tersebut. Yang kelima, at-tufahu, ya, apel itu, fakihatun, ya, buah-buahan yang ladzidun, ya, yang lezat. Nah, seperti itu. Atau yang lain, yang mahal gitu ya. Berarti kalau mahal? Kalau dari fakihatun, ya, sifatnya kalau lezat berarti ladzidzatun, ya, karena saya sama-sama perempuannya, jadi ladzidzatun yang benar. Ya, kalau misalkan dia mahal gitu, berarti fakihatun ghaliyatun. Nah, jadi seperti itu. Silakan diisi dengan kata yang sesuai.
Yang keenam, ana mudarrisun. Saya seorang pengajar, ya, apa? Kayak yang baru ya. Pengajar yang baru berarti mudarrisun jadidun. Kalau pengajar lama ya mudarrisun qadimun. Nah, jadi seperti itu. Mudah ya, insyaallah. Baik, yang nomor 7, Muhammadun tabibun. Ya, Muhammad ya seorang dokter, apa? Mahirun ya, yang mahir ya, atau yang ahli ya. Ya. Atau ghaniyun yang kaya ya. Taib, atau syahirun yang masyhur ya. Jadi seperti itu. Bisa silakan dimasukkan kata yang sesuai. Yang kedelapan, al-injiliziyatu, bahasa Inggris itu lughatun, bahasa yang apa? So'batun ya, bahasa yang sulit. Bisa seperti itu. Kalau misalkan mudah ya, berarti lughatun sahlatun. Nah, gitu. Nah. Baik, yang kesembilan. Ya, yang kesembilan, a'anta talibun? Ya. Apakah Anda seorang murid? Talibun apa? Yang baru. Talibun jadidun ya. Atau talibun qadimun, seorang murid yang lama. Ya. Baik. Ya, silakan diisi. Yang ke-10, Al-Qahiratu Madinatun ya. Kalau di kalimat sebelumnya ya bahwasanya Kairo itu adalah kota yang besar ya. Al-Qahiratu Madinatun Gabiratun. Nah, atau kota tua, kota yang lama ya. Berarti Madinatun Al-Qahiratu Madinatun qadimatun. Nah, baik, nah seperti itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Latihan yang kedua ini alhamdulillah bisa kita selesaikan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan ya bekal yang baik bagi kita tentunya untuk semakin bisa mendalami bahasa Arab ini sedikit demi sedikit. Insya Allah mudah-mudahan itu semuanya akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.